Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam suasana podcast di Nasi Umat Podcast Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Dan pada hari ini kita mendapatkan narasumber istimewa dalam momentum yang juga istimewa, yaitu berkaitan dengan Disnatalis HMI ke-76. Ya, betul Bang. Nah, beliau adalah Abdurrahman SPD MPD CPM. CPM. Itu CPM apa CPM? CPM. Mana enaknya ya sebut Bang? Oke, manggil apa ini? Bang Abdul atau Bang Rahman? Rahman lah Bang. Rahman ya, Bang Rahman. Walaupun saya lebih tua, tapi biar kelihatan lebih kompak, Iya, Bang. kita panggil abang ya. Karena sekali-sekali awak mau tampil muda juga lah kan. Jadi kayak manggil abang aja lah, lebih kompak ya gitu ya, Bang Rahman. Adinda yang segan Bang. Untuk forum ini boleh ya. Oh siap Bang. Baik, Bang Rahman adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara ya Bang. Iya Bang. Ini periode berapa ini Bang? 2021-2023. 2021-2023. Wah, Tahun ini selesai. Bang. nampaknya sudah dekat juga ya Iya. masanya. Tapi nggak ada masalah. Kemudian Bang Rahman ini punya jenjang pendidikan yang bagus menurut kami. Ada SPD, MPD, CPM. Bisa diceritakan Bang jenjang pendidikan ini? Oh iya Bang. Jadi S1 ku itu di WISU, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, umum ya. Umum. Nah, kemudian tamat saya lanjut ke Unimed. Unimed saya ambil pasca sarjana di jurusan yang sama, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Nah, terakhir saya ngambil sertifikat keahlian, Oh gitu. yaitu mediator. Itu CPM. CPM itu Certified Personal Mediator. Apa kegiatannya? Pekerjaan apa ini yang diperuntukkan untuk CPM ini? CPM ini ahli dalam mendamaikan. Mendamaikan, negosiator ya. Ya beda Bang, negosiator dengan mendamaikan berbeda. Oh iya. Mendamaikan itu kan orang yang antara konflik, Ada dua yang berkonflik. kita tengah-tengah untuk mendamaikan. Oke. Karena kan hari ini Bang kan hukum itu bergerak pada restoratif justice. Oke. Nah, jadi kita menangkap peluang bahwa kita perlu masuk di ranah itu gitu. Oke. Di Sumatera Utara ini apakah jasa ini banyak digunakan? Hari ini peluangnya masih besar Bang, karena di pengadilan, agama, pengadilan negeri itu masih dibutuhkan Bang. Oke. Tapi sebelum masuk ke ranah pengadilan ya. Ya, oke. Gitu ya. Iya Bang. Luar biasa. Saya pun baru dapat informasi tentang keahlian khusus ya. Iya. Masalah mendamaikan. Iya. Luar biasa. Biasanya kan kita kan damai kan nggak jelas tuh kan. Nah, kita dengan ketemu orang baik entah konflik perusahaan dengan masyarakat, Oke. kita bisa bahwa saya dilegalkan di negara ini, saya punya sertifikat. Karena apa? Sertifikat saya itu diakui oleh Mahkamah Agung. Ini Dewan Arbitrase lah namanya. Dewan Arbitrase. Iya Bang. Nampaknya harus ada lembaga khusus ini ya. Ya, jadi ke depan tuh HMI itu memang harus punya lembaga-lembaga khusus yang menjawab persoalan Bang. Mantap. Saya rasa kita ada satu profesi baru. Iya. Yang memang bertugas untuk Iya. Dewan Arbitrase mendamaikan dua pihak yang lagi berseteru Betul Bang. sebelum perang. Sebelum perang tentu Iya, Bang. tugas ini mulia begitu. Dan itu siapa yang akan bayar, Bang Rahman? Kalau kita terdaftar di pengadilan yang bayar kita Oh per gitu case ya. Oke, atau per oke. bulan. Nah, di luar kita atau swasta, kita dibayar oleh pihak yang terkait. Yang Berseteru. Tapi fair ya. Harus fair, Artinya bukan membela yang bayar nih ya. Enggak Bang, kita bagaimana kedua ini mendapatkan kesepahaman. Oke. Kalau istilahnya fundadingnya lah Bang kan. Luar biasa Bang Rahman.
masuk kita ke cerita milad atau Disnatalis HMI ke-76. Oke, Bang. Bang Rahman, milad harlah hari ulang tahun Betul. yang kita sebut Disnatalis hari ini pastilah menjadi momentum yang penting, Betul. pasti punya urgensi yang besar untuk HMI itu sendiri. Untuk tahun ini yaitu Disnatalis yang ke-76, apa yang menjadi sesuatu yang besar, yang urgent di sini, Bang Rahman? Yang pertama Bang, saya melihat dari tulisan Ketua Umum PBHMI bahwa HMI hari ini harus keluar dari tempurung. Artinya kata dalam tempurung. Oke. Secara filosofi saya melihatnya, oh iya juga. Apa? Bahwa hari ini HMI mengurusi dapurnya. Padahal persoalan-persoalan di luar itu lebih banyak, lebih besar. Oke. Jadi HMI hari ini harus keluar dari konflik internalnya. Tidak lagi ada kelompok-kelompok di dalam tubuh organisasi. Menarik seolah-olah kita ini sedang apa? Sedang ada masalah di internal kita. Iya. Padahal kita harus lebih sensitif terhadap masalah-masalah keumatan kebangsaan. Nah, peran HMI di situ sebenarnya peran-peran nyata. Kalau kita lihat, kalau kita dari bawah sampai ke atas itu hampir rata-rata persoalan itu, Bang. Oke. Dan tidak semua juga yang kayak gitu. Ada juga yang memang fokus. Ini relevan juga ya dengan apa? Dengan sertifikat keahlian yang terakhir ya. Kalau pada kenyataannya memang ada konflik-konflik internal, ini cocok juga untuk bisa mendamaikan, kemudian mengambil jalan tengah, menetralisir situasi ya. Iya. Cocok juga ketum ini diperpanjang. Ada kemungkinan 2 periode? 2 periode apa nih, Bang? Untuk apa? Untuk ketum Batko begitu? Saya ngikut konstitusi, Bang, 1 tahun. 1 tahun ya. Satu periodisasi. 1 periode ya. Iya, karena HMI itu memang harus taat konstitusi, Bang. Itu harga mati lah. Baik. Karena saya berpikir kok titel baru dapat, ini belum implementasi, cocok implementasinya di lingkaran dalam kita dulu kan. Iya. Oke, Bang Rahman, Disnatalis HMI ke-76 mengusung tema khidmat HMI untuk masa depan peradaban. Apa pesan moral di dalam tema ini, Bang? Kalau saya sih memandang, Bang, ya kita generasi penerus ini ber-HMI itu jangan tanggung-tanggung. Oh gitu. Itulah hikmat yang saya pahami. Jangan tanggung-tanggung. Kalau HMI ini harus dikuliti. Oh gitu. Masuk dikuliti itu kita harus masuk ke seluk beluk HMI itu. Udkhulu fi HMI kafah. Nah, itu dia, Bang. Harus kafah kita ber-HMI. Masuk ya. Untuk apa? Supaya membangun peradaban ke depan. Oke. Peradaban apa yang diharapkan? Ya kalau dalam Al-Qur'an madani, masyarakat madani lah, Bang. Apa kira-kira yang akan diarus utamakan dalam peradaban madani itu? Nah, sesuai tujuan HMI itu, Bang. Kalau mission HMI itu kan terbagi 2 kalau kita segmentasikan. Yang pertama, untuk kader HMI itulah insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, bernapaskan Islam dan bertanggung jawab. Oh, gitu nah, ya. Kemudian segmen yang satu lagi adalah setelah ber-HMI apa? Terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pada akhirnya itu yang harus kita wujudkan, Bang. Artinya peradaban yang dimaksud tidak lepas dari tujuan HMI. Berarti harusnya cara pandang secara ideologis, bahkan pola-pola pikir sampai gerak ini harus sesuai dengan tujuan HMI ya. Betul, Bang. Sehingga peradaban yang diharapkan bisa tercapai, terwujud ya. Iya, Bang. Untuk Sumatera Utara. Ya. Untuk Sumatera Utara, ini kan kita di Sumatera Utara, mungkin tadi agak global. Iya. Apa kondisi yang dilihat sehingga tema ini cocok untuk Sumatera Utara? Nah, kalau Sumatera Utara, saya pikir ini karena global semua yang mengena, Bang. Oke. Jadi kita melihat kondisi hari ini HMI, gak usah HMI, Bang. Mahasiswa saja, Bang. Insan akademis, pencipta pengabdi, bernapaskan Islam. Ini kan di era informasi hari ini terjadi banyak sekali pengkaburan, informasi yang tidak bisa difilterisasi. Oh gitu. Karena kenapa?
jangan kalau kita lagunya jangan dibanding-banding ke ini bang, karena ini menjadi persoalan bang kan, karena kita dengan media informasi yang luas ini kita semua dapat dijangkau, sehingga ini banyak harapan-harapan yang ada di HMI ini sulit untuk tercapai. Kenapa? Terlalu jauh gitu. Di luar negeri, di Eropa, kita lihat teknologinya, kemampuan masyarakatnya itu jauh di atas kita. Nah kita coba menggapai itu, tapi nggak bisa. Kenapa? Tidak, satu sisi kemampuan kita terbatas, fasilitas kita terbatas, negara juga belum bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Nah, sehingga kita terakhir kehilangan arah gitu. Iya, jadi lebih kepada hedonisme ya. Kembali lagi ke masa-masa abang beraktivis dulu, hedonisme apa segala macam kan. Ya, perbedaan kami memang dulu belum semodern sekarang ya. Kalau kita informasi barangkali masih terbatas didapat dari media massa, kemudian masih belum sebebas ini, masih banyak yang harus dikawal. Karena kita pun hidup dalam suasana Orde Baru kan pada waktu itu. Jadi kita masih relatif lebih mudah kalau di satu sisi. Sekarang kan sudah liar semua nampaknya ya. Iya, nggak terkontrol bang. Yang sulit kita membedakan aktivis yang nggak aktivis. Kenapa? Semua informasi sama. Tergantung beda grup aja. Iya. Luar biasa Bang Rahman. Semalam saya juga hadir di kegiatan Disnatalis. Iya bang. Makasih bang sudah hadir bang. Dan saya apresiasi itu kegiatan karena sambutan dari berbagai pihak termasuk Gubernur Sumatera Utara sebetulnya sangat menginginkan untuk hadir kan. Iya. Kemudian ada juga yang mewakili Kapolda. Iya. Artinya komunikasi Batko dan juga Forkopimda, pimpinan cabang HMI kepada Forkopimda efektif ya. Iya. Nah, kebetulan saya hadir di situ. Dan belum tuntas saya rasa acara itu ya. Apa aja waktu itu acara? Saya belum dapat menangkap semuanya. Nah, rangkaian acara apa? Rangkaian milad kita sebenarnya panjang ini, Bang. Jadi kan kita mau launching buku. Launching sudah. Oke, kemudian kita sebenarnya buku apa itu Bang? Buku 76 tahun HMI Mengabdi. Itu kumpulan dari kader-kader HMI se-Indonesia. Oh gitu. Ya, kita itu ramu. Penerbitnya dari Jakarta apa Sumatera Utara? Nah, ini Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kita minta Sumatera Utara, Bang. Karena gini, Bang. Tingkat literasi masyarakat Sumatera Utara ini rendah, Bang. Jauh dengan Jawa ataupun Jogja itu jauh, Bang. Berarti harus diapain ya? Dan kita kan mau trigger ini ke teman-teman cabang, teman-teman komisariat untuk berkarya menulis. Oke. Jadi apa yang harus kita berikan buah-buah pikir HMI ini dengan tulisan gitu. Saya dengar info bahwa masih akan ada diskusi itu malam harinya. Iya, dialog perkaderan juga. Apa cerita itu? Jadi dialog perkaderan itu kita mencoba menguliti persoalan-persoalan kekinian tentang perkaderan HMI. Nah, kemudian tindak lanjutnya ya coaching instruktur. Luar biasa. Karena Bang, persoalan juga nih Bang, pengkaderan HMI ini hari ini makin lama kita memandang bukan mundur tapi stuck. Oh gitu. Kita nggak mundur, ini stuck. Perlu dipecut nih ya. Kita harus ngikuti perubahan. Oke. Dengan tidak menghilangkan esensi, itu yang penting. Luar biasa. Bang Rahman, HMI pada masing-masing era itu kan ada tantangannya sendiri ya. Betul. Di awal-awal berdirinya HMI 1947. Iya. Mungkin negara kita masih dalam suasana penjajahan ya. Masih setelah kemerdekaan masih akan ada minat dari penjajah untuk masuk. Agresi militer. Maka HMI bangkit. Begitulah. Kemudian karakter masalah pada waktu itu penjajah. Betul. Kemudian di era 1948 kita sudah harus berjibaku lagi berhadapan dengan komunisme. Berlanjut pada tahun 1965. Kemudian sebelum tahun 1998 kita berjibaku lagi menghadapi kemapanan di era Orde Baru. Dan setelah di atas tahun 1999
98 itulah baru kita reformasi. Ini kan masing-masing karakter masalahnya beda. Iya. Lawan yang kita hadapi beda, situasi sosial masyarakat pemerintahan beda. Benar. Sekarang apa yang terjadi di era milenial ini, Bang Rahman? Kalau saya sih Bang berangkat dari era 2000, itu globalisasi. Oke. Nah, globalisasi ini menghantarkan kepada era informasi. Nah, sekarang kita berada di era informasi Bang. Oke. Karena gini, banyak platform media-media sosial yang menyuguhkan berbagai informasi, baik positif, negatif, bahkan yang lebih kepada membingungkan kita. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi era informasi? Kan banyak tuh Bang di media, baik di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain, itu menyuguhkan informasi yang sepenggal-sepenggal, 1 menit, 5 menit, yang sebetulnya nggak clear pada pembahasannya. Bahkan kecenderungannya ada kalimat panjang dipotong menjadi satu bagian kecil jadi masalah ya. Nah, sekarang itu yang menjadi problem dan tantangan kita kaum muda. Bagaimana kita bisa memfilter? Nah, apa filternya kan gitu? Apa filternya, Bang? Iqra, Bang, baca. Lengkap. Harus didengar lengkap informasi Lengkap, itu. Bang. Jadi membaca itu tidak apa? Ya budaya HAIM itu kan budaya membaca, Bang. Literasi, diskusi. Oke. Baru aksi kan gitu, Bang. Ya, karena saya juga mendapat beberapa masukan atau info dari kalangan-kalangan kita juga ya, alumni, bahwa nampaknya media informasi, kemudian dunia yang sangat tinggi perubahannya, globalisasi, kelihatan membuat nilai-nilai keislaman dan moralitas kita, barangkali khusus secara kader itu mulai menurun sebetulnya. Betul. Ini Bang. kan harus kita sikapi juga, Bang Rahman. Betul, Bang. Coba abang ngajar, Bang, izin, Bang. Saya guru. Coba abang lihat perilaku siswa, Bang. Gimana hari ini, Bang? Laki-laki tuh lebih ke perempuan-perempuanan. Wah. Bisa Bang lihat, Bang. Kayak apa? Melihat apa? Tren Korea misalnya. Iya, betul. Lebih ke, ya istilahnya perilaku itu ditanamkan tuh dari sejak dini, dari apa? Dari media sosial. Dunia di genggaman kita sekarang. Iya. Ini kaitannya dengan apa kita dan kadar-kadar kita? Lah, kan dari sekolah inputnya, Bang. Iya ya. Ya, pra mahasiswa, ya kan, pra kampus. Berarti dia sudah bawa bakat bawaan begitulah dari sekolahnya gitu. Iya, bahan bakunya kan dari sekolah, Bang. Ini apa tanggung jawab kita untuk mengubah perilaku ini? Nah, jadi untuk itu ya kalau kita ini harus kader-kader HEMI harus back to school, enggak back to kampus lagi, back to school, menyadarkan adik-adik kita bahwa sesungguhnya tanggung jawab pemuda itu seperti apa. Iya. Buat pelatihan, kepemimpinan, Iya, penyadaran. Betul. Kan hari ini kan banyak, Bang, nggak bisa kita pungkiri, Bang, yang membawa kriminalitas. Oke. Saya tangkap ini nilai keislaman, moralitas menurun, muncul kriminalitas seperti yang Bang Rahman sampaikan. Kadang-kadang saya juga mendapatkan masukan. Ini secara pribadi, kader-kader kita ini pun nampaknya kurang kuat menghadapi situasi-situasi terkini. Iya, Karakter. Bang. Betul, Bang, karakter. Ya karakter ini, Bang, pengkaderan HEM ini, Bang. Jadi kan secara luasnya itu kan seluruh aktivitasnya, Bang. Itulah pengkaderan. Nah, untuk menjadi kader itu cukup di dalam forum saja. Tapi kalau gitu, udah keluar? Udah keluar kan prosesnya lagi apa di komisariat, di cabang, mereka berkegiatan. Berarti secara berjenjang ini harus ada tindak lanjut. Bang. Harus ada follow up-nya. Nah, karena kita melihat begini. Ini terus terang aja. Bang Rahman ini adalah ketua Badko. Iya. Tentu Bang Rahman mendapat kelompok kerja dari yang paling bagus dari masing-masing level, begitulah kira-kira kan. Level cabang terbaik, kemudian aspirasi dari komisariat terbaik. Pada kenyataannya ternyata di level bawah setelah dilatih misalnya dalam latihan kader, balik ke bawah tidak terbina. Kelihatan memang bahwa kepribadiannya belum kuat.
Harusnya bagaimana nih instruksional? Itulah peran cabang, Bang. Jadi kan kita kan garis koordinasi ke cabang-cabang. Oke. Nah, PBHMI nge-breakdown ke cabang ke komisariat. Oke. Nah, kita sebagai pengawas. Baik. Setelah kita awasi memang tidak semua yang melakukan kerja-kerja seperti itu, Bang. Mudah-mudahan ketua umum cabang bisa mendengarkan ini bahwa memang perlu follow up. Begitu kita melaksanakan jenjang perkaderan tertentu, begitu sampai di tempatnya masing-masing, di habitatnya, memang harus disentuh lagi ya. Disentuh, sama Bang. cabang masing-masing, bila perlu dengan komisariat yang bersangkutan. Begitu ya, Bang? Iya, dari komisariat itu Bang membuat follow up. Apa follow upnya? Berkegiatan, melaksanakan kepanitiaan, melibatkan kader-kader semua, Bang. Nggak masalah itu, mau Maperca, LK1, itu bagian dari proses pengkaderan, Bang. Menjadi narasumber. Ada kecenderungan belakangan ini mohon maaf nih, bahwa seolah-olah HMI bukan pilihan pertama lagi dari organisasi-organisasi ekstra yang lain. Seolah-olah nih, ini kan kita minta klarifikasi aja sebetulnya. Apa yang terjadi, Bang? Seolah-olah ya, Bang? Seolah-olah. Nah, ini kan multitafsir nih, Bang. Ini kita minta klarifikasi. Ya saya kalau melihat ya HEM ini nggak seolah-olah memang jadi pilihan. Karena kenapa? Karena perkaderan kita itu sistematis. Masih yang terbaik. Masih terbaik, Bang. Bahkan Sumatera Utara ini termasuk yang terbaik karena masih menjaga nilai-nilai kekaderannya. Nah, karena kenapa? HEM ini jelas tingkatan pengkaderannya gitu, Bang. Dan syarat untuk masuk ke cabang, ke komisar tuh jelas. Nggak akan bisa masuk dia kalau nggak kader. Terseleksi, Bang. Artinya bobot-bobotnya itu memang tersedia untuk menyeleksi. Untuk sampai ke titik tertentu dia pasti terbaik. Bahkan di konstitusi itu diatur bagaimana untuk menjadi ketua umum. Ada kualifikasinya. Luar biasa, Bang Rahman. Waktu acara yang lalu, semalam ya, saya lihat dalam sambutannya gubernur, walaupun diwakili sama Kepala Dinas Pemuda Olahraga ya, Pak Baharudin Sitorus, betul ya? Siagian, Bang. Pak Baharudin Siagian. Banyak sekali bahasa-bahasa yang menurut saya itu mengapresiasi kita lah ya. Bahwa disebutkan HMI itu adalah gudang pencetak intelektual. Betul. Ini kan bahasa gubernur ini luar biasa. Kemudian bahwa HMI itu disebutkan berkontribusi besar untuk pembangunan. Tentu beliau juga sudah menikmati barangkali kalau untuk Sumatera Utara. Kemudian bahwa HMI itu adalah lokomotif kemajuan bangsa. Saya merasa terharu dengan dengan sambutan ini. Bagaimana kedekatan Bang Rahman dengan gubernur? Kok manis sekali nih gaya bahasanya. Kita Bang, saya yang mengutip bahasa Cak Nur itu oposisi loyal. Oh gitu ya? Kita mengkritik kalau itu salah. Kita apresiasi kalau itu benar. Sesederhana itu saja, Bang. Kita ngomong itu langsung di depan, nggak pernah di belakang-belakang. Artinya kalau ada yang langsung tidak cocok, sampaikan. Kalau ada pun masyarakat yang membutuhkan, kita langsung sampaikan. Jadi kalau ya lingkungan pemerintahan Sumatera Utara ini ya kontribusi besar itu ya HMI. Coba ya kita lihat saja, Bang, secara realitas. Yang banyak menjalankan program-program gubernur juga kader-kader HMI. Ini berarti sudah bentuk apresiasi nih ya, karena sudah dipetakan bahwasannya memang jelas kontribusi HMI ya untuk pembangunan di Sumatera Utara ya. Dan hadir juga waktu itu Kapolda, walaupun diwakili Wakapolda, nampaknya kelihatan mesra juga dengan Batko ya. Itu kan Bang ruang-ruang kerja kita, Bang. Forkopimda ini kan ruang-ruang kerja. Kita harus melevelkan diri, Bang. Ya kan, dengan Forkopimda. Kita harus berkomunikasi. Karena
tidak sedikit juga Bang, masyarakat itu memberikan keluhannya ke kita Bang. Oh gitu. Kalau kita nggak berteman dengan kepolisian, bagaimana penyelesaian di masyarakat yang mengadu sama kita? Iya, Terakhir begini, Pak. Kita tuh dapat aduan dari Tanah 600 di Marelan. Marelan. Itu apa yang terjadi di Konflik situ? beragama, Bang. Oh gitu ya. Yang ada yang buat gereja di Sujuya. Nah, di situ kelompok Islam, kelompok Nasrani ribut. Persoalan izin dan segala macamnya. Oke, Saya ditelepon sama kelurahannya. Kebetulan kenal. Minta solusi. Sederhana, kita nggak mau di depan. Kita kontak Wakapolda pada saat itu Bang Dadang. Oke. Kita ketemu, langsung dieksekusi. Dan itu selesai ya. Selesai. Artinya rumah ibadah ya untuk rumah ibadah, Iya. tempat usaha. Iya. Iya. Selesai. Artinya dengan jejaring kita ini bisa menyelesaikan dengan cepat gitu. Belum ada lagi kasus misalnya ada masyarakat mengadu soal anaknya kasus pencabulan lagi Bang. Aduh. Ini sepertinya Batko atau secara khusus organisasi HM ini sudah menjadi corong juga ya. Iya Bang. Jadi misalnya ada pengaduan masyarakat, minta Bang. solusi. Iya. Jadi gini, 3 bulan kasusnya mangkrak, nggak diselesaikan. Wah. Kita kontak Polda. Selesai. Pagi saya kontak, siang ketangkap. Aduh. Enggak, lama-lama kita jadi agen juga nih. Dan itu nggak kita minta biaya, Oh gitu Bang. ya. Kita ikhlas aja Bang. Karena ini kepedulian ya. Untuk agama, untuk semua, masyarakat. Bang. Untuk apa lagi? Ya, HM ini kan organisasi umat. Kita kan lahir, tumbuh, berkembang itu dari nasi umat Bang, sesuai podcast. Oh gitu. Kemudian apa ini tidak kemudian merendahkan posisi tawar kita yang kemudian terlalu akrab dengan forum Saya pikir komunikasi pimpinan daerah ini? Saya pikir enggak Bang, karena ini era kolaborasi, bukan lagi eranya kalau kita terlalu dekat sama mereka terus kita bisa dikendalikan. Ya kita juga punya independensi, di ADRT kita diatur itu. Jadi kita karena Batko ya, kita koordinasi saja Bang. Oke. Kita nggak dekat, kita koordinasi Bang. Luar biasa, ini agak diplomasi ya. Tapi sebetulnya tentu kita juga bahagia ketika melihat level-level kepemimpinan di HM itu juga sudah mulai mampu menerjemahkan bahasa kolaborasi ini. Iya. Sehingga penyelesaian kita tidak melulu harus di lapangan kan begitu. Betul, ya. Bang. Tidak dengan aksi, apalagi dengan sistem informasi yang sudah cepat dan bisa menggunakan media-media yang lebih soft daripada di luaran ya. Iya. Itu memang ada kira-kira termasuk follow up juga bahwa kita nanti akan menggunakan media-media seperti ini. Iya Bang. Untuk menyampaikan aspirasi. Benar Bang. Jadi kan terakhir lah Bang kan kita kan Aliansi Cipayung kemarin kan melaksanakan aksi penolakan Perpu nomor 2 tuh kan Bang, tentang Cipta Kerja. Oh gitu. Kita aksi Bang di situ. Aksi masuk ke gedung DPR, jebol pagar, masuk ke ruang paripurna. Di situ kita semua kita perintahkan untuk peserta aksi live streaming Instagram. Gitu ya. Iya. Jadi itu penting Bang untuk memperluas informasi yang real. Kita takut nanti Bang dipelintir-pelintir. Berarti ada tingkat kepentingannya ya, tingkat keperluannya untuk penyampaian aspirasi yang berat dan harus ke lapangan. Iya. Kita ke lapangan, tapi yang bisa dengan bahasa-bahasa media atau barangkali digital seperti ini masih mungkin digunakan juga ya. Kalau dulu kan masa-masa Bang koran lah paling kan. Kalau kita harus nulis koran dulu kan. Kalau sekarang media online banyak Bang. Bahkan live ya. Iya, banyak Bang, banyak platform dalam kita untuk mengaspirasikan, menyuarakan. Ya, Bang Rahman tentu begitu besarnya apresiasi gubernur ya dalam sambutannya itu. Iya. Kita pun merasa terharu sebetulnya. Iya. Begitu banyaknya kata-kata yang mesra seperti ini. Iya. Berarti kan ini tantangan juga kan Bang Rahman. Iya. Harusnya bagaimana kita menata sistem kaderisasi kita untuk mendapatkan orang-orang yang dimaksud
kita pencetak intelektual, kita akan bisa berkontribusi untuk pembangunan, kemudian kita juga bisa menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Apa yang harusnya kita lakukan untuk membina kadernya ini? Konsisten dengan kultur kita, Bang. Dengan berdiskusi, dengan membedah buku. Kalau kita tuh dulu arisan buku lagi, Bang. Oh gitu ya. Kita arisan, nanti setiap ini kau ya, gantian mah mutar ya, nah setiap minggu. Iya. Nah, budaya literasi itu yang harus, Bang. Budaya literasi ya. Budaya literasi itu harus tetap kita jaga gitu kan. Yang hari ini dan nampaknya kita harus update terus ya. Update, Bang. Nah, peluang tantangan itu berada di kita sebenarnya. Kita mau memanfaatkan media atau kita malah mengabaikan media ini. Nah, ini peluang. Dengan media ini sekarang, Bang, gampang kali kita akses informasi, Bang. Mau apa, Bang? Mau informasi dunia, bahkan informasi sampai tingkat desa pun ada kita. Luar biasa Bang Rahman menyikapi Disnatalis HMI ke-76 ini. Apa harapan Bang Rahman sehingga nanti pada usia yang ke-77 kita sudah ready, lebih kuat lagi untuk maju dan mengembangkan HMI? Saya pikir momentum ini adalah momentum untuk konsolidasi. Konsolidasi HMI dengan HMI, HMI dengan KAHMI, dan HMI, KAHMI dan masyarakat. Ini momentum konsolidasi. Karena momentum inilah yang mampu mempererat, merekatkan kita semuanya supaya apa? Supaya gerakan-gerakan nyata kita itu bisa terwujud. Mimpi-mimpi dan tujuan HMI itu bisa terwujud. Dengan apa? Dengan bersama-sama. Ibaratkan seperti sapu. Kalau satu saja untuk menyapu sampah nggak akan bisa, Bang. Tapi kalau kita satukan semua lidi-lidi ini, pasir batu pun akan selesai, akan bersih itu. Saya pikir itu, Bang. Baik, menarik diskusi kita dengan Bang Abdul Rahman. Adinda sebetulnya kalau di luar nanti kita ya. Bang Abdul Rahman, SPD, MPD, CPM, Ketua Umum Badan Koordinasi HMI Sumatera Utara. Mudah-mudahan Adinda tetap sehat. Amin, Bang, amin. Untuk melaksanakan gerakan-gerakan yang positif ini, karena kami melihat bahwa idealisme seorang Abdul Rahman itu masih sangat kuat untuk mengembangkan KHMI di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Dan tentu kolaborasi yang baik dengan semua pihak ini bisa membangun citra yang positif juga untuk HMI pada masa akan datang. Terima kasih Bang Rahman. Sehat-sehat untuk kita semua. Sama-sama, Bang, makasih, Bang. Kita tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Yakin usah sampai. Tos dulu, Bang. Oke.